Jumpa lagi di VA Channel dengan saya Adi. Di video kali ini saya akan membahas tentang DLMS atau Loudspeaker Management System dari PASLab tipenya PAS1 4800. PAS1 4800 memiliki 4 input dan 8 output. Di bagian sebelah kiri kalau kita lihat dari belakang ini ada 4 input, dan di bagian input A ini bisa dipilih menjadi input AES EBU. Sedangkan di bagian outputnya PAS1 4800 memiliki 8 output dan 1 digital output. Konektor input dan outputnya ini menggunakan XLR 3 pin. Di sebelah kirinya lagi kita lihat ada port RJ45 atau Ethernet, dan di bawahnya ada RS232 atau 485, dan di bagian depannya ada USB-B. Ketiga port ini berfungsi untuk menghubungkan antara DLMS ke laptop atau PC. Jadi teman-teman bisa setup langsung di dalam PC-nya dengan install softwarenya, teman-teman udah bisa akses semua yang ada di DLMS-nya. Tapi jika teman-teman mau manual, ini juga masih bisa. Nah, di bagian sebelah kirinya lagi ini ada saklar on off untuk powernya. Di sampingnya lagi ada AC input, yang di bawahnya juga ada fuse-nya. AC inputnya ini bekerja di 95 hingga 240 volt AC. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian panel depan. Ini ada beberapa tombol di bagian input dan output, dan juga tombol-tombol menu. Nah, kita bahas di bagian inputnya. Di bagian input dan output ini ada 2 tombol dari setiap channelnya, channel input dan channel outputnya. Nah, di bagian tombol yang atas ada tombol untuk edit, dan di bawahnya ada mute di setiap channel input dan outputnya. Fungsi tombol edit ini digunakan untuk mengubah setiap parameter yang ada di channelnya. Misalkan input A akan diedit, EQ-nya, crossover-nya, atau gain-nya, atau delay-nya, kita harus tekan tombol editnya. Kemudian di bagian outputnya pun sama. Ketika mau mengubah parameter yang ada di output 1 sampai 8 harus di posisi ditekan tombol editnya. Untuk mute-nya berfungsi sebagai mute sesaat, atau jika teman-teman tidak gunakan channelnya, ini bisa di mute saat membuat preset. Sedangkan di bagian parameter ini ada beberapa tombol seperti gain, PEQ, link, delay, X-over, metric, dynamic, polarity, utility, recall, save, dan exit. Nah, ini tombol-tombol menu ini sangat memudahkan kita saat menggunakan DLMS PAS1 4800 ini. Dengan setup manualnya kita tidak perlu repot lagi masuk-masuk ke dalam menu yang biasanya ini hanya 2 atau 3 tombol, sehingga kita harus banyak sekali masuk ke menu yang ada di DLMS tersebut. Sedangkan di PAS1 ini sudah sangat dimudahkan karena adanya banyak tombol di bagian menu parameternya. Ditambah lagi dengan adanya layar LCD dengan ukuran yang kompak sekali, standar DSP untuk ukuran yang 1 URAC. Di bagian display ini menunjukkan semua aktivitas yang sedang kita lakukan. Jika kita mau mengubah parameter di input atau di output, di bagian layar LCD-nya ini akan ditunjukkan. Kita mau mengubah menu apa, parameter apa, ini sudah bisa dilihat langsung di layarnya. Kemudian di bagian sebelah kanannya ini ada encoder yang fungsinya untuk menggeser, misalkan seperti delay atau crossover, kita bisa gunakan parameter ini untuk menggeser frekuensinya, gainnya, atau yang lainnya. Kita bahas untuk fiturnya. Di bagian input, untuk melihat fiturnya tekan edit, misalkan edit 1. Untuk cara setupnya, input A, B, C, dan D ini sama prosesnya seperti yang saya akan lakukan di bagian input A. Nah, di input A ini ada setup, pertama ada gain. Untuk setup gainnya ini bisa di setup dari 0 dB hingga 12 dB. Bisa digeser ke kanan untuk plus, dan ke kirinya ini untuk minus. Sedangkan PEQ-nya di bagian input ini ada 8 PEQ. Teman-teman bisa lihat di sini ada PEQ 8. Kemudian F ini maksudnya frekuensi. G-nya ini lebar dari apa yang akan kita naik dan turunkan. Kemudian gainnya, ini G adalah gain, ini seperti equalizer ini naik turun. Jika plus maka dia plus atau boost, jika turun minus maka dia akan menjadi cut. Dan untuk pilihan parameternya di sini
Fungsi dari PEQ ini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa pick. Pick ini akan berfungsi sebagai EQ yang memiliki key. Sedangkan di sini ada low shelving. Low shelving untuk memotong low atau menaikkan low secara keseluruhan. Ada high shelving dan low pass 6 dB, low pass 12 dB, high pass 6 dB, high pass 12 dB. Nah, ini ada tambahan fitur yang menarik di Pass One 4800, adanya all pass filter 1 dan all pass filter 2. Nah, di sebelah kanannya ini ada tombol on atau off. Jika off maka ini menjadi bypass. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke bagian linknya. Tombol link ini berfungsi sebagai link setting. Misalkan kita setting di channel A, jika channel B ingin settingan yang sama untuk input A, maka B-nya dicontreng seperti ini. Jika mau menyamakan dengan yang C, maka yang dicontreng yang C, yang di B disilang lagi. Nah, ini sebagai contoh aja seperti itu. Kemudian ada tombol delay-nya. Untuk delay-nya di input dan di output ini memiliki delay yang cukup panjang, 680 milisecond totalnya. Teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk menyamakan speaker misal dari full ring dengan subwoofer, atau jika teman-teman memiliki speaker delay antara FOH dengan speaker delay, ini bisa memanfaatkan fitur delay ini untuk mendelay supaya suaranya ini sama atau selaras atau bareng kedatangan suaranya ke kita. Kemudian ada X-over. Nah, di bagian X-over di bagian inputnya ini dia tidak ada, hanya ada untuk tabs. Tabs ini nanti kita akan bahas. Di bagian metrik ini di input nggak ada, adanya dynamic berfungsi untuk gate. Mungkin misalkan ada noise bisa di gate di bagian input, tapi ini jarang sekali digunakan, termasuk saya pun jarang sekali menggunakan ini. Kemudian polarity, inputnya ini memiliki polarity, bisa di setup 0 atau 180 derajat. Nah, karena di DLMS ini menggunakan koneksi balance, jika posisi 180 derajat dengan XLR 3 pin, 1 ground, 2 plus dan 3 minus, ini seolah-olah 2 dan 3-nya dibalik. Misalkan 2 plus dan 3 minus menjadi 2 minus dan 3 plusnya. Jadi jika ada yang terbalik kabelnya, ini teman-teman untuk daruratnya tidak perlu solder ulang terlebih dahulu, tapi teman-teman bisa membalikkan fasenya di bagian inputnya. Setelah selesai acara mungkin bisa dibenahi kabel-kabelnya supaya standar ke 0 derajat lagi. Di bagian outputnya kita akan bahas sekarang, sama di bagian input ada gain dan di bagian outputnya pun ada gainnya. Kemudian ada PEQ. PEQ di bagian output ini lebih banyak satu. Di bagian input ada 8 PEQ dan di bagian outputnya ada 9 PEQ. Untuk fungsinya ini sama seperti di bagian input, ada frekuensi, key, gain, dan ada parameter di sini atau jenisnya. Jenisnya ini mau diubah menjadi peak, low shelving, high shelving atau yang lainnya. Oke, kemudian ini link. Linknya juga sama. Jika teman-teman akan setup output 1 dengan output 2, ini bisa langsung di link. Jadi tidak perlu lagi setup satu-satu. Ini memudahkan kita jika setup untuk LR. Jadi yang output L samakan aja yang output R-nya. Kemudian ada delay. Delay yang sama, tadi di bagian input ada 680 milisecond, di bagian output juga sama, ada 680 milisecond. Kemudian crossover. Nah, ini di bagian outputnya ada crossover, ada high pass filter. Ini high pass filter disingkatnya. Kemudian di bawahnya ini ada low pass filter atau disingkat LP. Untuk high pass filternya ini memotong frekuensi di bawah frekuensi yang kita tentukan. Maksudnya di sini, misal kita menentukan di sini untuk full ring di atas 101 Hz, maka frekuensi di bawah 101 Hz ini akan terpotong. Nah, ini nanti areanya untuk kerja si subwoofer. Oke, kemudian untuk low passnya ini kebalikannya seperti high pass. Nah, untuk low passnya ini akan melewatkan hanya frekuensi di bawah yang kita tentukan. Misalkan ini 16 kHz, maka frekuensi di atas 16 kHz ini akan terpotong atau tidak akan mengeluarkan frekuensi di 16 kHz tergantung dari slope-nya. Nah, sekarang kita bahas di bagian slope. Untuk slope-nya
DLMS PASONE 4800 ini memiliki orde 1 hingga orde 8. Kalau kita lihat di sini orde 1 itu 6 dB per oktav, per kelipatan orde ini per 6 dB. Jika orde 2 maka 12 dB dan seterusnya hingga 8 orde yaitu 48 dB per oktav. Sedangkan pilihan untuk jenis loopnya ada Butterworth, ini disingkat BW, kemudian ada Bessel disingkat BL, dan ada satu lagi Language Relay disingkatnya LR. Tapi yang penting di sini teman-teman memahami fungsi low pass, high pass dan juga slope-nya. Karena jika teman-teman menentukan high pass dengan low pass tanpa setup slope-nya, maka ini seperti tidak berfungsi crossover-nya. Yang menarik di bagian crossover-nya ini, di bagian sebelah kirinya, di sini ada mode atau mode. Ini modenya IIR, Infinite Impulse Response. Karena ini di mode IIR, crossover di bagian output ini berfungsi seperti DLMS seperti biasanya. Tapi yang menarik di sini adanya tambahan, jika kita geser ini ada Finite Impulse Response. Dengan menggunakan Veer filter, teman-teman jika menentukan crossover ini tidak akan mengubah fasenya. Beda dengan crossover yang IIR tadi. Jika di posisi IIR, maka setiap kita mengubah crossover dengan orde tertentu, maka akan ada perubahan atau pergeseran fasenya. Sedangkan di mode Veer, di bagian fase ini tidak akan mengalami pergeseran sama sekali jika kita menentukan high pass dan low passnya. Walaupun setiap Veer ini memiliki keterbatasan, seperti di DLMS ini memiliki keterbatasan 250 Hz. Jadi teman-teman bisa menggunakan Veer-nya ini untuk full ring-nya. Sekarang untuk fungsi dari T ini singkatan dari tap. Untuk fungsi tapnya ini mempengaruhi hasil dari Veer-nya sendiri. Semakin besar nilai tapnya maka akan semakin besar latensinya. Kemudian di bagian sampingnya, di bagian sebelah sini ini ada bypass, ada low pass dan high pass. Nah di bagian bawahnya ini ada H. H ini maksudnya high pass filternya dan L-nya ini low pass filternya. Untuk cara kerjanya ini sama seperti yang di IIR. Bedanya di FIR dan di IIR ini hanya di bagian pasenya. Jika di FIR ini tidak akan mengubah pasenya. Kemudahan di PASONE 4800 ini di crossovernya kita sudah dibantu oleh pabriknya adanya preset Veer yang sudah disiapkan oleh pabrik untuk teman-teman semua supaya lebih mudah setupnya jika teman-teman tidak memiliki software Veer Designer. Tapi jika teman-teman memiliki Veer Designer, teman-teman masih bisa custom Veer filternya dengan menyesuaikan si speaker yang teman-teman miliki. Nah, di sini menariknya di bagian output dan inputnya teman-teman bisa custom Veer-nya. Nah, di bagian inputnya kalau kita lihat lagi yang tadi ini tab. Nah, di bagian inputnya ini tabsnya lebih panjang, 2048 tab. Wah, ini sangat keren sekali. Dengan panjang tab sampai 2048, kita bisa setup Veer-nya ini hingga frekuensi bawah. Misalkan teman-teman memiliki target hingga 300 Hz, 200 Hz, ini masih bisa. Meskipun harus mempertimbangkan panjang latensi. Crossovernya kita bahas sampai di situ. Kemudian di sini ada metriknya. Nah, di bagian metrik ini outputnya bisa memilih mau dapat input A, input B, input C, atau input D. Teman-teman bisa mengubahnya ini, bisa dicentang atau disilang jika teman-teman tidak mau mendapatkan input yang B misalkan. Untuk pengoperasiannya sama di output 1 sampai output 8. Kemudian ada dinamik. Nah, dinamik di sini fungsinya sebagai limiter. Dengan memposisikan RA ini limiter, maka ini akan menjadi fungsi limiter. Tapi jika teman-teman mengubah RA ini singkatan dari rasio, ini maka akan mengubah menjadi fungsi kompresor. Terus ini ada gini, ini ada attack, kemudian RT release time. Nah, untuk attack dan release time-nya teman-teman bisa setup menyesuaikan dengan kebutuhannya.
Kemudian ada polarity yang fungsinya sama, bisa membalik secara digital jika teman-teman memiliki kabel yang terbalik. Untuk menu di bagian input dan outputnya kita sudah bahas semua. Sekarang kita lihat di bagian utility. Nah, utility ini digunakan untuk setup di dalam manajemennya sendiri. Seperti speaker manajemen ini memiliki ID number. Fungsi dari ID numbernya, jika teman-teman memiliki lebih dari satu DLMS, teman-teman bisa menggunakan ID yang berbeda. Jadi misalkan satu laptop ingin kontrol hingga mungkin 10 DLMS, ini sangat bisa sekali. Teman-teman hanya mengubah ID dari setiap DLMS-nya, sehingga semua akses nanti memiliki ID supaya tidak tertukar saat setup. Nah, untuk mengubahnya teman-teman bisa langsung putar di sini. Nah, ini karena saya menggunakan satu, saya hanya setup di ID 1. Kemudian jika diklik lagi, ini ada manual IP set. Teman-teman bisa men-setup IP-nya ini sesuai dengan keinginan, bisa di manual juga. Kemudian AES EBU input select atau memilih AES EBU input. Nah, ini mau jadi analog atau jadi AES EBU digital. Nah, inputnya bisa dipilih di sini. Sekarang saya masih pakai analog. Kemudian di bagian outputnya juga ada output analog dan output digitalnya. Teman-teman bisa pilih juga di sini. Nah, sedangkan unit locknya ini teman-teman bisa password. Jika DLMS ini dipasang di mungkin fix instalasi, biasanya kita akan pasang password ini supaya datanya aman, tidak semua orang bisa akses. Hanya orang tertentu yang diberikan kode passwordnya, sehingga ini akan lebih aman. Nah, untuk input sumbernya yang sekarang ini masih analog, ini bisa diubah menjadi pink noise, white noise. Ada 3 pilihan, teman-teman bisa langsung mengeluarkan pink noise di bagian ini. Kemudian ada menu copy channel. Untuk setupnya, misalkan teman-teman tadi tidak link di awal, misalkan input A mau disamakan di input B-nya, atau input B-nya mau disamakan ke input A-nya. Ini tinggal posisinya, ini sumber dan ini tujuannya. Misalkan yang B mau disamakan yang A, maka ini seperti ini. Atau misalkan yang C mau disamakan yang A, maka posisinya harus input A, tujuannya ke input C. Sama seperti halnya di bagian output. Jika ini ambil contoh, output 1 mau di copy ke output 4. Nah, ini tinggal posisi ini lalu klik enter. Kemudian ada delay unitnya, ini ada 3, ada millisecond, meter, dan feet. Teman-teman terbiasa menggunakan apa, silahkan pilih. Untuk menu utility-nya sudah oke. Kemudian di bagian save data, jika teman-teman sudah setup semua dan mau save datanya, teman-teman bisa save di sini hingga 20 save. Oke, nah untuk nge-save-nya teman-teman bisa klik di sini. Nah, dirubah namanya, tinggal geser hingga diklik terus. Nah, di sini ada Y dan N. Kalau Y maksudnya yes, kalau N maksudnya no. Nah, jika teman-teman mau save maka klik Y aja. Jika tidak ya no atau exit di sini. Nah, untuk recall-nya teman-teman cukup klik recall dan recall yang tadi di save nomor berapa, maka diposisikan ini, misalkan ini seperti ini, kita cukup recall tekan 1 kali. Tunggu beberapa saat, proses loadingnya ini memerlukan waktu sekian detik. Nah, setelah ini semua di loading, ini sudah bisa digunakan dengan preset yang sudah pernah kita buat. Di sini yang menarik dari DLMS PASONE 4800 ini adalah adanya FIR filternya. Ini bisa digunakan banyak sekali manfaatnya, bisa digunakan untuk memaksimalkan sistemnya, bisa digunakan sebagai finishing saat tuningnya, atau misalkan teman-teman di lapangan FIR-nya belum digunakan, bisa digunakan untuk sistem optimize-nya. Jadi semakin baik hasilnya ketika semua sistem sudah terpasang, teman-teman insert lagi dengan FIR custom. Nah, untuk FIR customnya teman-teman bisa menggunakan beberapa software, bisa menggunakan S-Clip atau filter host. Silakan teman-teman pilih sendiri untuk softwarenya, langsung beli ke websitenya, ini juga bisa. Sekian dari saya video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di VA Channel yang selanjutnya.